Hola bestinya kata Ani. Besti, sidang Nikita yang masih bergulir dan kembali digelar kemarin pada 28 Agustus 2025 diduga dianggap menang oleh pendukung kubu Nikita, di mana dalam sidang Nikita terlihat begitu antusias saat menanyakan kepada saksi ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidangnya tersebut perihal mengungkapkan kejahatan ke publik itu gak apa-apa. Namun dalam wawancaranya bersama awak media, Makyun Subuki menyatakan hal tersebut dari sisi positifnya, namun ada sisi negatifnya Cena. Bahkan dalam chat Mail yang diduga ia periksa juga, menurutnya memang ada permintaan. Apakah ini maksudnya? Ahli bahasa memang menyatakan kalau bukti chat terkait kasus pemerasan yang kini menjerat Nikita dan Mail terbukti membongkar rahasia itu. Produk dia kan sudah jelas di BPOM, tidak ada BPOM-nya, ya. Membongkar rahasia terus, itu ke publik. Ya, tindakan membongkar rahasia kejahatan ke publik itu ya baik-baik aja. Baik-baik saja, gitu dong ahli. Terima kasih banyak ahli. Makasih yang mulia. Rasa memojokkan saya dengan berhasil membicarakan misalnya membuka sesuatu di depan umum itu negatif atau enggak misalnya itu ya. Membuka sesuatu buruk di depan umum itu negatif atau enggak itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan karena saya terjebak menganggap itu sesuatu yang positif. Memang saya tidak pernah mengatakan itu negatif. Yang negatif itu kan pemerasannya. Tadi terkait tidak sesuai itu juga ya mungkin seperti apa? Ya abu-abu itu kan kosakata yang ya kalau dia masih ada dalam leksikon itu ya, dalam kesadaran itu kan artinya bisa positif bisa negatif itu ya. Begitu dia dipakai ya bisa, kalau dia dipakai untuk hal negatif ya dia jadi negatif. Tapi tadi yang disebutkan Nikita mungkin kamera bang, kamera. Seperti apa Pak? Kenapa? Yang dimaksud Nikita tadi abu-abunya mungkin seperti apa? hadap kamera bang. Sebetulnya dia kan mau bilang itu ya, kalau orangnya itu sendiri sudah mengakui dia sendiri abu-abu itu ya, itu akan tetap jadi negatif atau enggak? Ya kalau Nikita ngomong itu sebagai bentuk penghinaan ya tetap negatif. Jadi tergantung konotasinya ya bang. Tadi ada ketidak. Nah, kalau chatnya chat antara siapa dulu nih? Dari yang Mail Chat yang sama 3 Mail sama itu ya. Iya. Saya kira kalau saya tidak tahu apakah saya berhak ngomong ini atau enggak itu ya di publik itu ya. Tapi saya hanya memastikan bahwa kalau dari chat itu ya, itu saya kira sudah jelas itu merupakan semacam grup performatif itu ya, di mana mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama itu ya. Dan memang kalau kita lihat chatnya memang benar komitmennya. ada indikasi memang sudah direncanakan atau seperti apa sih? Nah kalau itu saya nggak tahu gitu. Mas, saksi. Dari situ ada indikasi memang ada permintaan gitu. Ya jelas minta kan, kalau nggak ada kan dia jelas gitu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa buat apa itu ya. Mas. Nah Besti, di sisi lain, jika Fitri Sahuteru sebelumnya sempat mengapresiasikan kesaksian Melvina di sidang Nikita, Miss Gossip baru-baru ini dalam unggahan videonya terlihat gak kalah happy Besti. Bahkan Miss Gossip juga menduga kalau kesaksian Melvina perihal dugaan pemerasan 15M Nikita terhadap Melvina telah membuat Nikita ternganga. Sementara itu, Melvina dalam kesaksian di sidang Nikita 28 Agustus kemarin justru menyebut kalau tekanan yang ia rasakan justru karena chat yang ia dapat dari Dr. Oki. Perihal dugaan chat Dr. Oki yang diduga mengatakan kalau Nikita udah koar-koar, gak ada yang gak bisa hancur. Dan perihal 15M pun, Melvina mengakui adanya emotikon senyum dalam bukti chat tersebut saat menyebut 15M. Wih, kesaksian Melvin hari ini sangat luar biasa. Bisa membuat Nikita Mirzani ternganga-nganga. Wadidaw. Melvina, I love you full. Thank you. Pintar banget, the best banget. Yang belum nonton live stationnya persidangan Nikita Mirzani, buruan deh tonton, saya sangat seru. Dimana Melvina membongkar semua isi percakapannya dengan Nikita Mirzani. Diduga Nikita Mirzani meminta melakukan pemerasan terhadap dirinya. 15M cuy. Boleh tapi bayar. Boleh tapi bayar. Itulah kata-kata yang disebutkan oleh seorang Nikita Mirzani. Wadidaw, meledak gak tuh? OTW 20 tahun nih. Kronologinya pada saat itu saya menghubungi Dr. Oki di malam itu, tapi bukan untuk
minta dikomunikasikan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Saya membahas bahasan lain. Tidak ada niat untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa. Terus? Tapi tiba-tiba di pertengahan kalimat, Dr. Oki Pratama langsung bilang, ini Nikita sudah kuat-kuat di sosial media nanti. Oke, pelan-pelan. Berarti saudara awalnya tidak pernah mau dihubungkan dengan Nikita. Walaupun saudara itu sudah direview jelek. Saudara sudah pada saat pembicaraan itu saudara sudah tahu direview jelek. Iya. Gitu. Nah, terus di tengah-tengah saudara tidak mau mengkomunikasikan awalnya. Iya, karena yang saya bahas itu bukan soal Nikita Mirzani, ada hal lain. Tahu-tahu di tengah pembicaraan saksi Oki mengatakan bahwa Nikita sudah keluar-keluar. Iya. Terkait produk saudara. Iya, betul. Apa tadi nama produknya? Daviena. Daviena. Kemudian tanggapan saudara? Kemudian dia langsung bilang, Melvi, kalau Nikita Mirzani sudah keluar, ada yang tidak hancur. betul. Nah, terus kemudian Jadi kamu hubungi sekarang deh Nikita Mirzani, lalu beliau memberikan nomor telepon kontak Nikita Mirzani, dan beliau menyuruh saya untuk menghubungi pada malam itu. dia menyuruh saudara untuk menghubungi pada malam itu juga. Iya, betul. Di pembicaraan saudara itu. Iya. Oke, nah terus setelah itu? Ya setelah itu karena mungkin terpressure oleh keadaan, Nah, saya bisa saudara jelaskan, saudara bilang terpressure oleh keadaan. Terpressure berarti tertekan oleh keadaan. Iya. Nah, tertekan oleh keadaannya gimana? Gara-gara di review jelek itu? bukan gara-gara diri jelek, karena dari awal kalimat Dr. Oki sudah bilang kepada saya kalau Nikita Mirzani sudah keluar-keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oke. Nah, itu jaraknya bisa saudara nggak? Dari review beberapa kali oleh terdakwa, review jelek oleh terdakwa, sampai saudara Oki berhubungan chatting dengan saudara itu? Saya lupa. Tapi ada bicara sebulan? Saya lupa. Meskipun sependapat dengan Nikita yang saat sidang merasa keberatan dengan dugaan dituding melakukan pemerasan terhadap Melvina dengan adanya bukti chat yang diakhiri emotikon, Satria Mulia yang lagi-lagi menghadiri sidang Nikita tetap menyayangkan. Lantaran hal tersebut tetap tidak bisa meringankan Nikita Besti. Terlebih sebelumnya, kehadiran Melvina sebagai saksi sebelumnya juga sempat ramai lantaran adanya tantangan dari Nikita untuk Melvina hadir. Namun ada juga yang menyarankan agar tidak hadir. Satria pun menduga hal tersebut adanya sarkas. Dan ia pun menyayangkan perihal kasus Nikita dengan Reza Gladys yang tak menggunakan kontrak, sehingga dianggap sulit untuk menggugurkan dugaan pemerasan yang kini disangkakan pada Nikita. Ini sarkas sih. Jadi jujur ya, kalau yang gue tangkap ini asumsi lo ya, jangan baper. Jadi gini, Nikita ngomong begitu, Nikita udah tahu statementnya dia itu bakal memberatkan. Tapi Nikita itu nantang supaya apa? Supaya mentalnya Melvina jatuh, dan lu gak usah dateng deh gitu. Dan si Melvina gak dateng, dan nanti si Nikitanya jadi aman, tidak ada saksi yang lebih memberatkan lagi. Dan ini seperti sarkas, kayak kalau beneran si Melvina gak datang, jadi Nikita bisa membuktikan tuh kan bener kan, dia takut gue yang bener gitu. Jadi ini kayak sarkas tipis-tipis gitu. Ditantang oleh pihak Melvina, dia datang dan memberatkan. Cuman ada bedanya kasus Melvina dengan Reza Gladys ya. Kalau tadi sini kita bilang begini guys, loh, lu nggak bisa nyimpulin kalau itu pengancaman, lu nggak bisa menyimpulin kalau itu pemerasan ya. Mana itu tuh bercanda, ada emotikonnya segala macam. Nah, karena Melvina tidak memberi duit sebelum masuk ke Nikita, Nikita benar loh berstatement begitu. Kan ada seperti kita melihat angka 9, yang sudut sana seperti angka 6, yang sudut di bawah itu seperti angka 9 gitu. Jadi benar kalau itu gue membenarkan Nikita. Misalnya gue lagi nge-live, lu mau nutup mulut gue berapa? Sini 100 juta. Dengan ekspresi dan nada marah, tapi bukan berarti itu mengancam, itu bercanda. Nah, kalau di statement itu Nikita berkelit, lu kok bisa nuduh gua mengancam, lu kok bisa fitnah gua meras, itu bercanda. Nah, itu buat statement itu Nikita dan pengacara benar. Itu benar. Tapi berbeda dengan kasus di Reza Gladys, ya kan?
Kalau Reja Gladys ini kan jatuhnya duit udah masuk. Nah, jadi bisa dibenarkan kalau itu ada unsur pemerasan. Meski nggak mau berkomentar lebih karena merasa bukan ranahnya, namun Satria yang kerap memantau sidang Nikita sampai kemarin dengan kesaksian Melvina, terlebih lagi nama Dr. Oki disebut, Satria pun diduga mengilustrasikan kalau Dr. Oki merupakan sutradara dan aktornya adalah Mail dan Nikita. Terlebih tidak ada bukti uang yang masuk ke Dr. Oki, sehingga dugaan sindikat yang ramai di media sosial di mana diduga ada nama Dr. Oki, menurutnya biarkan majelis yang menilai, katanya Beasti. Ya Dr. Oki itu seperti sutradara gitu. Dr. Oki itu seperti sutradara, artis aktornya itu ya Mail dengan Nikita. Tapi apakah ini bisa dikatakan sindikat atau tidak, itu nanti majelis hukum yang menentukan. Karena kalau saya jujur ya, saya tidak tahu nih mana yang dikategorikan pertemanan dekat, mana yang dikategorikan sindikat. Itu saya belum menelaah ilmu itu begitu. Itu yang bisa menetapkan nanti ya si majelis hakim begitu. Tapi memang dari Mail, dari Melvina itu mereka memang mengatakan bahwa yang menyarankan itu adalah Dr. Oki. Nah, kalau pengacara Reja Gladys berkali-kali cerita dengan saya, Dr. Oki bisa naik tersangka. Tapi kalau dari saya, karena saya bukan hakim, saya tidak bisa mengatakan bahwa Dr. Oki bakal jadi tersangka, ya kan? Itu bukan ranah saya, begitu. Jadi intinya kalau dari alur cerita ini ya Dr. Oki sutradara, aktor aktrisnya si Mail sama si Nikita. Nah, selebihnya biarkan majelis hukum yang menetapkan, begitu. Karena tidak ada bukti duit masuk ke Dr. Oki. Nah, kembali disebutnya nama Dr. Oki dalam kesaksian Melvina yang kemarin benar-benar hadir di persidangan, ditanggapi santai nih sama Dr. Oki. Menurutnya ya ia memang harus hadir, Besti. Ditemui jelang sidang, Dr. Oki yang juga datang dengan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, menyebut kalau kehadirannya emang untuk support Nikita. Selama bisa hadir dan ada waktu akan hadir, cenah Besti. Meskipun ia nggak tahu perihal kondisi Nikita yang katanya lagi kurang oke saat sidang kemarin. Dalam tanggapannya, Dr. Oki hanya mengatakan mungkin karena banyak kegiatan di lapas. Ya, emang harus hadir dong, kan dia sebagai saksi di pihak kepolisian. Jadi sudah sepatutnya, sewajarnya harus datang juga untuk di kejaksaan. Oke, apa? Dokter sendiri gimana dok? Ya, harus selalu support Kaniki sendiri. Bu, bentar Bu, Ibu. Iya, selagi ada misalnya waktu luang, selagi nggak sibuk ya kalau bisa hadir ya hadir. Tapi kayaknya Niki kata hari ini kan sedikit kondisinya lagi sakit. Tahu sayanya kayak gitu. Kalau lagi sakit ya kita doain cepat sembuh dianya. Mungkin juga drop capek ya. Mungkin kan ada kegiatan juga di dalam lapas kan kayak gitu. Oke. Bang Arif, Besti, melihat saksi udah banyak dihadirkan. Apakah ini pertanda kalau sidang Nikita sudah dekat dengan putusannya? Atau disebutnya nama Fitri dan Dr. Oki dalam sidang Melvina kemarin yang dihadirkan sebagai saksi justru akan membuat persidangan ini makin panjang. Yang pasti pantau aja dengan tertib. Semoga semua dapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.